Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit berbagi, sedikit sharing cara membuat racikan khusus untuk tanaman cabai yang terlalu diguyur hujan. Tentunya tanaman cabai yang terlalu terkena hujan itu pasti daunnya itu keriting dan kuning. Bisa juga terkena serangan hama atau virus karena terlalu diguyur hujan. Itu virusnya bisa jadi terkena kutu kebul yang menempel di daun sehingga membawa virus atau penyakit kepada tanaman seperti tanaman cabai. Dan untuk langkah atau cara pembuatannya untuk mengatasi tanaman cabai terkena serangan atau virus yang mengenai daun keriting atau kuning, ya teman-teman, persiapkan air bersih sekitar 5 liter ke dalam wadah ya teman-teman, mau ember mau apa saja, yang penting muat air 5 liter ya teman-teman. Dan untuk bahan yang pertamanya di sini saya menggunakan kunyit ya teman-teman, kunyit atau kuning secukupnya. Lalu langkahnya ditumbuk terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan cara manual ya teman-teman, di cara menumbuk dengan alat lumpang batu ya teman-teman, dikarenakan saya belum punya alat penghalus seperti blender, jadi seperti ini cara saya menggunakan manual ya teman-teman, ditumbuk sampai halus. Dan akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Setelah selesai tahap penumbukan sampai halus ya teman-teman, akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Jika teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing cara pembuatan pupuk, meracik pupuk, mengatasi hama, meracik pengendali hama ya teman-teman seperti ini, dan perkebunan. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing seputaran pertanian. Jangan terburu-buru ya teman-teman, cara penumbukannya usahakan sampai halus, sampai lembut, agar lebih mudah waktu mengaplikasikan dengan beberapa bahan yang lain. Jangan terburu-buru, santai saja seperti ini ya teman-teman, agar lebih bagus dan maksimal hasilnya nanti waktu diaplikasikan dengan beberapa bahan yang lain. Lalu setelah ini, kalau sudah selesai tahap penumbukan ya teman-teman, kuningnya sudah ditumbuk halus seperti ini. Di sini saya akan memisahkan terlebih dahulu dengan menggunakan wadah terpisah agar lebih jelas lagi cara atau takarannya ya teman-teman. Dipisahkan menggunakan wadah terpisah terlebih dahulu seperti ini. Cukup untuk ukuran cara manual, jadi halusnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kegunaan kunyit ini ya teman-teman sangat bagus, sangat luar biasa, terutama untuk tanaman yang terkena serangan daunnya itu keriting sama kuning ya teman-teman, dikarenakan terlalu diguyur hujan sehingga virus atau hama menyerang ke daun ya teman-teman, seperti itu. Apalagi akan saya topang dengan beberapa bahan yang lain, kekuatannya akan lebih dahsyat lagi dan lebih luar biasa lagi kekuatannya ya teman-teman. Akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lain. Lalu setelah ini dicairkan terlebih dahulu menggunakan air yang sudah disiapkan yang berisi 5 liter ya teman-teman. Airnya itu menggunakan air itu, jadi dipisahkan, dicairkan terlebih dahulu, diaduk sehingga merata ya teman-teman, lalu didiamkan terlebih dahulu sebentar. Dan untuk bahan tambahannya, bahan keduanya di sini saya menggunakan garam krosok ya teman-teman, garam krosok yang saya akan gunakan untuk campuran bahan yang kedua. Dan garam krosok ini sangat luar biasa sekali kegunaannya. Selain digunakan untuk pupuk, ini pengendali hama ya teman-teman, pengendali hama yang sangat jitu, sangat luar biasa sekali. Jadi garam krosok ini yang saya akan gunakan sekitar 5 sendok ya teman-teman, 5 sendok makan yang digunakan untuk campuran 5 liter air ya teman-teman. Jadi perbandingannya itu 5 sendok garam krosok sama 5 liter air bersih ya teman-teman. Lalu setelah itu, kalau sudah selesai dari garam krosok dituangkan ke dalam air 5 liter, jangan lupa diaduk terlebih dahulu ya teman-teman, hingga merata, tercampur merata menjadi satu dengan air bersih yang pertama ya teman-teman. Santai saja cara pengadukannya agar lebih bagus, lebih maksimal, tercampur merata menjadi satu ya teman-teman, seperti ini. Jadi kegunaan racikan ini ya teman-teman, selain pengusir hama atau pengendali hama atau virus, ini plus pupuk juga ya teman-teman. Jadi pengendali hama dan penyubur tanaman, sehingga tanaman yang tadinya keriting kuning bisa dikendalikan dengan cara ini ya teman-teman, atau racikan ini.
jadi tanaman subur, virus dan hama kabur. Lalu untuk langkah berikutnya ya teman-teman, kalau sudah selesai dari garam krosoknya dilarutkan menjadi satu, di sini saya akan mempersiapkan untuk langkah berikutnya. Dan di sini saya akan mempersiapkan dulu alat penyaring ya teman-teman. Alat penyaring yang saya akan gunakan dan akan saya saring dari kunyitnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi saya akan saring terlebih dahulu dari kunyitnya. Alasan saya disaring terlebih dahulu ini dikarenakan caranya dispraykan ya teman-teman, agar tidak mampet ke nozzle spraynya, begitu ya teman-teman alasannya. Jadi cara ini cara yang saya sampaikan yang dibuat atau diracik sekarang ini ya teman-teman, saya sudah terapkan terlebih dahulu ke tanaman cabai yang terkena keriting atau kuning ya teman-teman. Walaupun tidak 100% berhasil ya teman-teman, tapi dengan cara rutin menggunakannya itu alhamdulillah saya coba yang saya sudah terapkan berhasil ya teman-teman, dengan cara atau racikan yang dibuat yang disampaikan sekarang ini. Kuning keriting berangsur-angsur pulih ya teman-teman, asal dengan cara memakainya rutin dengan racikan yang dibuat sekarang ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai disaring menggunakan alat penyaring seperti ini teman-teman, untuk langkah dan cara berikutnya di sini saya akan mempersiapkan untuk campuran bahan yang terlahirnya ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan ya teman-teman, bagi teman-teman ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing cara pembuatan pupuk dan meracik untuk mengatasi hama atau virus dan perkebunan ya teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, komen ya teman-teman, agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi dari video berikutnya. Nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi dari video berikutnya. Lalu setelah ini ya teman-teman, kalau sudah selesai diperas menggunakan alat saringan dari kunyitnya atau kuningnya, jangan lupa diaduk terlebih dahulu agar tercampur merata dari kedua bahan ya teman-teman, dari garam krosok sama kunyitnya menjadi satu, diaduk terlebih dahulu. Lalu setelah ini kalau sudah selesai ya teman-teman, untuk campuran atau bahan lainnya di sini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman. Jadi telur ayam ini kegunaannya itu untuk bahan pelekatnya ya teman-teman, menempelkan ke daun waktu disemprotkan nanti ya teman-teman. Jadi 1 butir telur ayam yang digunakan. Jadi yang digunakannya itu tidak semuanya, melainkan dari yang putihnya ya teman-teman, yang digunakan untuk campuran dari kedua bahan, kunyit sama garam krosok ya teman-teman. Yang putihnya yang digunakan dari telurnya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap demi tahap ya teman-teman, ketiga bahan tercampur merata menjadi satu, jangan lupa didiamkan terlebih dahulu sebelum pakai sekitar 1 minggu ya teman-teman. 1 minggu didiamkan terlebih dahulu, difermentasi lah ya. Dan cara fermentasinya itu harus menggunakan wadah yang tertutup ya teman-teman. Contohnya menggunakan botol air mineral bekas sama ember tertutup ya teman-teman, menggunakan wadah yang tertutup agar lebih mudah waktu mengontrolnya buka tutupnya ya teman-teman. Lalu setelah itu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi, untuk cara pemakaiannya ya teman-teman, dosisnya, jadi dosisnya 1:5 ya teman-teman. 1 liter racikan ini yang sudah jadi ditambah lagi air 5 liter air biasa, air bersih ya teman-teman. Lalu dispraykan ke tanaman yang terkena keriting sama kuning ya teman-teman. Dan jangan lupa cara rutin digunakan dengan menggunakan racikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari isi video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.